Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Mari kita mulai majelis ini dengan membaca suratul Fatihah. Bi barakati ummul kitab Al-Fatihah. Baik, alhamdulillah teman-teman semua, sambil menunggu yang lain juga apa kita mulai aja ya. Kita mengutamakan ini aja lah, tepat waktu aja ya. Tidak mau menghukum teman-teman yang on time. Baik, ini adalah hari kedua dan sekaligus hari terakhir pertemuan kita dalam acara daras The Cliff Leadership ini ya. Insyaallah Ustadz Usep juga sudah ada di tengah-tengah kita semua. Sudah siap Ustadz Usep? Allah ya. Ya, oke. Baik, kalau begitu tanpa berpanjang kalam langsung saja saya persilakan kepada Ustadz Usep. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Ya, mohon maaf nih terputus ya. Boleh lanjut Baik, Ustadz. ya. Baik, kawan-kawan sekalian, kita akan melanjutkan. Ini saya pakai dua akun ya supaya terkontrol kalau saya ada masalah di layar. Jadi sengaja saya pakai dua akun ya. Baik, alhamdulillah kawan-kawan sekalian, kita bisa bertemu kembali dalam telaah ya buku yang ditulis oleh Prof. Alatas dan Prof. Wan. Dan kita kemarin sudah membahas secara global kandungan, latar belakang, tujuan dari buku ini. Dan kita juga sudah masuk dan menyelesaikan bab 1 ya, di mana di situ dibahas hal-hal yang sangat fundamental, sangat teoretis. Mungkin bagi yang biasa mengikuti pelatihan manajemen, pelatihan kompetensi pada umumnya, itu akan menangkap kesan sangat berat ya dan sangat teoretik. Tapi dalam pandangan Islam, semua hal yang sifatnya praktikal itu harus didasari oleh suatu teori dan landasan yang kokoh. Dalam Islam ada prinsip bahwa tidak ada amal tanpa ilmu. Nah, ilmu itu ilmu yang kokoh itu adalah sebagai pendahuluan kepada amal. Di amal yang tanpa ilmu adalah cenderung merusak. Nah, karena itulah
kalaupun ada kesan seperti itu jelas tidak tidak tepat ya, karena dalam Islam semua amal itu, semua praktek itu harus memiliki landasan dan cara berpikir yang benar. Nah, itu yang ada di bab 1. Nah, kita akan masuk pada bab 2, yaitu tentang masih teoretik juga, tapi sudah bergerak ke hal yang sifatnya menjadi panduan, yaitu tentang landasan etika dan kepemimpinan Islami atau kepimpinan Islami. Nah, untuk sedikit mengingatkan, saya kemarin memberikan gambaran sekurangnya apa yang saya pahami, yang saya coba petakan. Ini boleh jadi benar, boleh juga tidak terlalu tepat, tapi apa yang saya lihat secara umum dalam buku ini itu terkandung beberapa pokok pikiran. Yang pertama tentang fondasi, ya. Buku ini memiliki satu fondasi, yaitu ulvi itu, di mana itu ada di bab 1. Kemudian juga membahas tentang hal yang berkait dengan etik, ya, dengan etika, termasuk bab yang kedua ini. Kemudian juga bab 4 dan bab 7 itu juga membahas tentang etika, ya. Kalau di bab 4 ini judulnya Learning Tactics and Styles, tapi sebetulnya kandungannya lebih pada konsep ilmu, ya, sebetulnya kalau kita baca itu. Kemudian tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, di bab 3, bab 5 dan bab 6. Bab 3 itu tentang bagaimana pemimpin itu harus memiliki kecerdasan, ya, kognitif kompetensi, kemudian harus memiliki emosi yang baik, ya, kompetensi emosional, dan kemudian ya, di bab 6 dibahas juga bahwa dia harus punya kompetensi leadership, ya, kepemimpinan atau kepandaian, kompetensi untuk membuat keputusan-keputusan. Kemudian ada juga aspek-aspek yang sifatnya manajerial praktis, yaitu misalnya tentang bagaimana rekrutmen staff, talent, dan lain-lain itu. Kemudian juga bahwa dalam suatu organisasi, bisnis, ataupun apapun itu yang berkaitan dengan pengguna, juga di sini dibahas tentang prinsip customer orientation, jadi orientasi pada pelanggan atau customer. Kemudian juga ada beberapa studi kasus di bab terakhir. Jadi itu kurang lebih kandungan dari buku ini, dan kita sekali lagi akan masuk ke bab 2. Oke. Dan bab 2 ini itu kalau kita lihat ada beberapa pokok bahasan, ya, jadi ada 3 kalau saya tidak salah. Ada karakter dan kebajikan, ada kebajikan utama dan sikap pertengahan atau mean, ya. Kemudian akar keburukan yang merusak kepemimpinan. Nah, saya buat juga di sini satu pendahuluan untuk di bab 2 ini. Jadi kita akan membahas 4 topik, dan kalau masih ada waktu saya akan memberikan juga topik bonus, ya, tentang etik, tentang filsafat etika juga. Nah, baik. Jadi di sini disebutkan dalam buku ini satu penekanan yang sangat penting, bahwa dalam pandangan alam Islam segala yang disebut sebagai kebajikan atau kebaikan, ini huruf J itu sebetulnya bisa melebur menjadi kebaikan, ya, bukan kebajikan. Tapi kalau kebaikan dalam bahasa Indonesia itu agak kesannya agak lain dengan kebajikan, ya. Memang sebetulnya akar katanya sepertinya sama, ya, dulunya mungkin kebajik kemudian menjadi baik, tapi kebajikan ini sering menjadi terjemah dari virtus, ya, kebaikan tuh ya goodness gitu, meskipun ada irisan begitu. Jadi dalam Islam itu setiap kebajikan dan juga kebaikan, juga akhlak, itu tidak bisa dilepaskan dari hal-hal yang berkait dengan keagamaan. Bahkan keagamaan itu menjadi basis, menjadi landasan hal-hal yang sifatnya kebaikan atau kebajikan. Jadi tidak bisa maaf, ini saya sharingnya, maaf. Maaf, saya dicoba lagi aja nggak apa-apa. Ya, sebentar ya. Ini, Coba lagi aja, Sat. ya, sebentar. Nah, nih, udah ya. Nah, jadi tidak bisa dilepas dari hal yang berkaitan dengan agama.
Pernyataan Prof. Alatas ini sebetulnya bentar, bentar ya. Bentar, saya harus share dulu ini. Jadi pernyataan Prof. Alatas ini sebetulnya menegasikan salah satu aspek dari sekularisme. Ya, kita mengetahui bahwa dalam Islam dan sekularisme ada 3 aspek dari sekularisme, dan salah satu aspeknya adalah the consecration of values. Mungkin masih ingat ya, bahwa nilai-nilai itu, moral, etik, kebaikan itu dijauhkan dari hal-hal yang sakral. Ya, the consecration artinya pelepasan hal-hal yang sakral ya dari nilai-nilai. Jadi di sini ditegaskan, meskipun tidak secara langsung, bahwa Islam menolak sekularisasi dalam aspek kebajikan situ. Jadi selalu dikaitkan dengan dan selalu berlandaskan pada agama. Nah, kemudian secara filosofis, kebajikan muncul dari kekuatan seseorang bersikap adil pada dirinya sendiri. Jadi di sini kebajikan tertinggi ditegaskan oleh Prof. Alatas adalah keadilan. Itulah yang akan menjadi buah recording, menjadi akar, menjadi basis bagi kualitas-kualitas pemimpin yang lainnya, ya, kualitas yang baik dari pemimpin yang lain ya. Kemudian eh, itu terjadi ketika ya keadilan itu tercapai ketika seseorang itu berhasil meletakkan jiwa rasionalnya ya di bawah kendali akalnya, ya, jiwa dan tubuh hewaninya di bawah kendali akalnya. Nanti saya akan berikan gambaran tentang fakultas-fakultas manusia ya di belakang itu. Jadi keadilan itu dicapai kalau potensi akalnya, rasionalnya, natikohnya itu menjadi pengendali bagi jiwa hewaninya. Nah, ini sumber dari keadilan. Dan karena ini berkaitan dengan saum Ramadan di bulan Ramadan, sebetulnya Ramadan itu salah satu filosofi yang dituju adalah bagaimana jiwa hewani ini dan tubuh itu menjadi dilemahkan secara paksa ya, dalam tanda petik secara paksa melalui kita tidak minum, tidak makan, tidak diharamkan hal yang halal kepada istri. Itu sebetulnya paksaan bagi tubuh kita untuk jiwa hewani dan tubuh ini menjadi lemah. Supaya apa? Supaya jiwa rasionalnya menjadi kokoh dengan apa? Dengan asupan-asupan yang sifatnya peribadahan yang ditambah porsinya, kualitasnya, juga zikir-zikirnya itu supaya makanan bagi jiwa natikohnya itu meningkat, sedangkan makanan bagi jiwa hewaninya turun. Nah, sebetulnya itu yang secara filosofis yang dituju di bulan Ramadan itu. Hasilnya adalah tentu seorang manusia yang lebih baik, lebih adil. Jadi itu secara filosofis. Kemudian ketidakadilan yang sering diistilahkan sebagai kezaliman. Jadi kezaliman itu sebetulnya lawan bagi keadilan ya. Jadi ketidakadilan itu adalah kezaliman terhadap orang lain, itu sebetulnya sebagian besar bermula dari kezaliman terhadap diri sendiri. Ya, lahirnya pemimpinnya buruk kalau itu di negara yang sifatnya demokratis dalam pengertian pemimpin yang dipilih oleh mayoritas rakyat secara langsung, itu pasti dihasilkan dari masyarakat yang rusak. Jadi masyarakat yang rusak akan menghasilkan pemimpin yang juga tidak berkualitas. Nah, jadi itu salah satu contoh bahwa kezaliman itu dari misalnya seorang pemimpin itu pasti berasal awalnya dari kezaliman para pemilih, kezaliman terhadap apa? Kezaliman bahwa dia tidak memilih yang benar, tidak memilih yang lebih adil, lebih baik. Maka hasilnya adalah kezaliman juga. Nah, kemudian kezaliman sebagai lawan dari keadilan adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, ia adalah perbuatan melebihi atau kurang dari sikap pertengahan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di pemaparan berikutnya. Nah, kemudian Berwalatas membagi ini menjadi 3 bagian. Pertama, tentang karakter dan kebajikan.
Nah, jadi karakter ini sebetulnya terjemahan dari akhlak, ya. Akhlak, kalau kebajikan terjemahan dari fadilah. Fadilah. Kalau dalam bahasa Yunaninya tuh arete, ya arete, kebajikan itu. Nah, jadi ini karakter maksudnya akhlak di sini. Nah, kebajikan agama menurut Prof. Alatas dan Prof. Wan di dalam buku Iklif ini dibagi menjadi dua, yaitu yang sifatnya lahir dan yang sifatnya batin, yang tersembunyi. Nah, kemudian yang lahir itu bisa berwujud ibadah ritual kepada Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan eh, yang penting itu adalah perilaku yang baik, akhlak itu kepada sama manusia, ya. Dan yang ibadah itu sebetulnya tidak penting dan sia-sia kalau misalnya akhlaknya buruk, ya itu tidak sepenuhnya tepat. Karena ibadah ritual ketaatan itu yang lahiriah itu juga bagian dari akhlak, dari kebajikan, ya, dari karakter seseorang. Jadi sebetulnya tidak mungkin seseorang itu menjadi baik akhlaknya dan mencapai kebajikan yang sesungguhnya kalau tanpa ibadah, ya. Tapi tidak semua orang yang melaksanakan ibadah itu akhlaknya bisa baik begitu. Seseorang bisa ke masjid tahajud tapi akhlaknya buruk, bisa terjadi. Dalam hadis juga disebutkan seperti itu, ke tetangganya buruk. Tapi setiap orang yang baik, yang tulen baiknya itu tidak mungkin tidak taat kepada Allah. Nah, jadi tidak tidak perlu menjadi didualistikan begitu. Nah, kemudian juga yang lahir juga amal soleh kepada sekitar. Itu juga suatu bentuk dari kebaikan dan akhlak, ya. Misalnya berbuat kasih sayang kepada kucing, ya, menyiram tanaman, memelihara lingkungan, ya, menanam pohon. Selama itu niatnya adalah ketaatan, itu tergolong sebagai kebajikan. Termasuk dalam hadis sebutkan menyingkirkan duri dari jalanan dan sebagainya itu. Nah, tapi juga yang paling penting dan menjadi inti adalah yang sifatnya batin, ya, dari ini apa? Yang sifatnya batin. Bentar. Yaitu adalah gerak hati, ya, aktivitas hati. Itulah sebetulnya yang menjadi obor, yang menjadi tungku, ya, bagi perbuatan-perbuatan baik. Nah, kebajikan eksternal dan internal itu tidak terpisah, itu sebetulnya berkaitan erat. Jadi yang tidak terlihat itu, yang aktivitas hati itu sebetulnya menjadi tungku bagi yang terlihat. Ya, tidak mungkin dipisahkan. Nah, kebajikan eksternal maupun internal diperlukan untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan ini. Dan kebahagiaan lanjutannya yaitu di akhirat. Ya, saya di dalam konsep kebahagiaan pernah menyampaikan juga bahwa kebahagiaan akhirat itu diawali dari kebahagiaan dunia. Ya, eh, mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau di dunia miskin, ya, menderita, apakah berarti di akhirat itu juga menderita? Nah, ya, yang jadi masalah apa yang kita maksud dengan kebahagiaan. Itu yang jadi masalah. Jadi dalam pandangan Islam, seorang yang miskin, seorang yang terzalimi, itu bisa mencapai kebahagiaan di dunia. Kalau kita mendefinisikan kebahagiaan itu dengan tepat, dalam pengertian sesuai dengan konsep Islam. Nah, jadi itu berkaitan. Nah, kemudian meskipun Islam menerima konsep kebahagiaan yang bersifat filosofis, terutama dari tradisi Yunani, itu ada yang diambil, tetapi juga ia dibingkai dalam kerangka Islam. Maka sebetulnya seluruh konsep kebajikan dalam Islam itu bersifat religius. Jadi saya akan tunjukkan nanti sebetulnya ada beberapa prinsip yang sudah ada akarnya dalam tradisi Yunani seperti cardinal virtues atau ummahatul akhlak. Nah, ini berarti juga menerima ini juga berarti dan membingkainya dengan framework Islam merupakan contoh dari Islamisasi, konsep-konsep yang berasal dari luar peradaban Islam. Ini contoh, salah satu contoh bagaimana Islamisasi itu sebetulnya bukan fenomena yang baru-baru saja diinisiasi oleh Prof. Alatas, tapi juga Prof. Alatas menunjukkan banyak sekali aspek dalam sejarah peradaban Islam yang sudah diislamisasi, termasuk konsep etik ini. Nah, akhlak adalah keadaan jiwa yang harus memenuhi dua persyaratan. Pertama, dia itu bersifat stabil, tidak datang kadang-kadang, ya. Dan kedua, tindakan yang mudah dan spontan. Jadi bukan rekayasa, sudah mendarah daging. Jadi misalnya kalau ada orang
katakanlah di pinggir jalan ingin menyeberang, dia tuh spontan saja, sudah menjadi bagian dari dirinya untuk menolong, tidak mempertimbangkan, oh dia kira-kira cantik atau enggak, kalau cantik saya tolong misalnya, atau dia tuh kayaknya orang kaya, saya tolong ah, ada mobil di tengah jalan misalnya mogok, ah mobilnya jelek nggak saya bantu ah, tapi kalau mobilnya bagus ya Mercy misalnya saya dorong. Nah, jadi penuh pertimbangan untung rugi. Nah, akhlak bukan hal yang demikian. Dia bukan rekayasa tapi sudah menjadi darah daging karena sudah terlatih, sudah menjadi bagian dari dirinya. Jadi itu yang disebut dengan akhlak yang baik. Jadi kalau kita akhlak baik itu baru misalnya hanya kepada orang lain, ramah kepada orang lain tapi kepada keluarga belum, maka belum jadi akhlak. Itu masih dalam proses. Ya, mungkin kita semua juga seperti itu ya, perlu proses. Nah, eh, akhlak juga sering tertukar dengan adab, seperti kalau di Indonesia itu salah satu unsur dari apa Merdeka Belajar disebutkan di situ akhlak ya. Sebetulnya lebih tepat adab di situ. Ya, jadi kadang-kadang tertukar juga adab dengan akhlak ini. Nah, karena karakter atau akhlak ini eh, mengacu pada hal yang bersifat batin, maka akhlak yang baik haruslah berarti bentuk batin yang baik yang dicapai melalui fakultas-fakultas jiwa yang baik. Nanti penjelasannya di belakang. Jadi akhlak yang baik itu dicapai melalui riyadhah, melalui apa ibadah yang sifatnya batiniah. Latihannya itu di dalam, cuy. Nggak terlihat. Beda dengan adab, adab itu dibentuk melalui proses pendidikan. Kalau akhlak ini eh, dominan bukan melalui proses pendidikan, tapi melalui riyadhah yang sifatnya batin, ruhaniyah. Ya, jadi zikir salah satu, banyak berkontemplasi, banyak mengevaluasi diri, ya, muhasabah. Itu sebetulnya bagian dari latihan untuk mencapai akhlak yang baik. Kalau adab itu dilatih melalui proses pendidikan. Ya, adab ini terlihat. Kalau akhlak itu sebenarnya di dalam. Nah, keadaan yang sehat dari fakultas-fakultas tersebut adalah keadaan di antara keduanya, pertengahan, moderat, ya, min. Jadi nanti penjelasan di belakang, dua hal yang ekstrim, baik yang berlebihan atau melampau, atau dalam terminologi bahasa Arab ifrat, ataupun yang berkekurangan dalam terminologi bahasa Arab tafrid atau doif. Ya, kalau Ibnu Haytham menggunakan istilah doif, sebagian menggunakan istilah tafrid. Dua hal yang ekstrim itu menimbulkan keburukan. Nanti penjelasannya melalui diagram ya. Jadi sifat-sifat buruk itu terjadi kalau jiwa seorang itu ekstrim ke kanan atau ke kiri. Jadi ekstremitas selalu berkonotasi buruk dalam hal apapun, berlebih-lebihan. Ya, dalam makan, dalam bercanda, ya, dalam hal apapun. Meskipun hal-hal yang baik itu kalau berlebihan menjadi buruk. Belajar pun kalau berlebihan jadi buruk. Beribadah pun kalau berlebihan jadi buruk. Ya, hanya adil aja yang nggak ada berlebihan, karena adil itu di tengah. Ya, nggak, ya, kalau tidak adil ya zalim, pilihannya 01 saja. Ya, tidak ada ekstrem kanan, ekstrem kiri. Nah, di dalam pembahasan filsafat yang juga telah diislamisasi oleh Imam Al-Ghazali misalnya, dikenal suatu konsep empat kebajikan utama atau umhatul akhlak yang akan menghasilkan akhlak-akhlak turunannya. Nah, di sini juga dibahas tentang empat kebajikan utama. Apa itu? Yang pertama adalah hikmah. Ya, hikmah itu dalam bahasa Indonesia kebijaksanaan. Nah, dalam Pancasila itu kita temukan juga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kenapa disebutkan dua kali? Itu kebiasaan orang Melayu suka mengulang dua dua kata yang sinonim untuk penegasan hikmah kebijaksanaan. Ada juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab itu juga sinonim. Kemudian juga syak wasangka misalnya, dan banyak lagi itu kebiasaan orang-orang dalam bahasa Melayu menggunakan beberapa kata atau dua kata yang serupa sebagai penegasan dan juga supaya mencakup keseluruhan konsep. Nah, jadi kebijaksanaan di sini jangan dipahami sebagai ini ya, maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia orang bijaksana itu orang yang punya wibawa eh, ber apa ber ber apa istilahnya beraura ya, auranya itu wibawa gitu, penuh, sifatnya itu sebetulnya penampakan gitu wibawa. Di sini bijaksana dalam pengertian
dia punya keilmuan yang paling tinggi, ya. Jadi kebijaksanaan atau Sophia di dalam bahasa Yunani itu adalah ilmu yang paling tinggi. Di bawahnya ada nanti pronesis, kemudian ada juga episteme, paling bawah itu tekne. Ada 4 itu urutannya itu. Jadi yang paling rendah itu ilmu teknik. Ya, kalau sekarang justru ilmu teknik itu paling tinggi ya. Ya, STEM itu ya. Dalam ilmu sekarang itu STEM paling tinggi. Zaman Aristotle dulu dan zaman juga di zaman pertengahan baik di Eropa maupun dalam tradisi Islam, tekne itu paling bawah, atasnya sains, episteme, atasnya lagi pronesis, suatu ilmu yang diperoleh dari pengalaman, dan lebih atas lagi Sophia, kebijaksanaan. Kemudian yang kedua adalah keberanian, syaja'ah atau syuja'ah. Kemudian yang ketiga, ifah. Ifah ini saya belum menemukan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia, tapi sering disebut sederhana. Tapi di sini sederhana maksudnya bukan hidup sederhana dalam pengertian nggak bermewah-mewahan. Sederhana di sini maksudnya tuh menjaga diri dari hal-hal yang berlebih-lebihan. Gitu. Jadi misalnya dalam nama makan itu dia sederhana, dalam pengertian bukan menunya sederhana, tapi tidak terlalu kenyang gitu. Juga tidak terlalu kelaparan. Dalam penyaluran kepada lawan jenis juga tidak berlebih-lebihan. Dalam hal apapun, dalam harta dan sebagainya. Jadi sederhana di sini maksudnya bukan dalam pengertian umum dalam bahasa Indonesia ya. Dan yang keempat adalah keadilan atau adalah. Jadi ini adalah 4 kebajikan utama yang disebutkan oleh banyak kali pemikir, mulai dari tradisi di Yunani, juga oleh para ulama juga. Ya, karena sudah diislamisasi. Nanti saya tunjukkan bukti islamisasinya itu. Salah satunya yang sangat terkenal adalah dalam Ihya Ulumuddin di dalam volume 2 ya. Ketika Imam Ghazali membahas tentang hakikat akhlak yang baik dan yang buruk. Ya, ada pembahasan yang sangat menarik di situ. Dan juga Prof. Alatas juga menyebutkan dalam buku ini. Jadi hikmah, syaja'ah, ifah adalah. Nah, kebajikan utama ini dari mana munculnya? Dari sikap pertengahan. Nah, pertengahan dari apa? Dari sikap ekstrim, dalam kaitan dengan aktivitas fakultas-fakultas jiwa manusia. Karena itu nanti di Prof. Alatas di paling belakang, kalau teman-teman lihat itu ada bagan ya yang menunjukkan psikologi manusia untuk sebagai rujukan nanti. Nah, Imam Al-Ghazali dalam Ihya itu mengatakan, idzan ummahatul akhlaq arba'ah. Nah, yang pertama adalah al-hikmah, yang kedua asy-syaja'ah, yang ketiga ifah, dan yang keempat adil, ya, adil. Nah, dengan demikian induk segala akhlak yang baik itu ada 4, yaitu bijaksana, berani, sederhana, dan adil, ya. Dan nah di sini juga menarik, kalau dalam tradisi Yunani, kalau ditanya siapa sih yang memiliki 4 karakter ini, ya jelas bukan Aristotle, bukan Plato, ya. Tidak ada orang menyebutkan, oh itu Plato tuh, oh itu Aristotle, oh itu Socrates. Tidak ada. Demikian juga dalam tradisi gereja, karena ini juga konsep ini diterima di gereja sebagai cardinal virtus, ya, cardinales virtudes, diterima juga. Tapi kalau ditanya siapa yang memiliki karakter ini, tidak ada yang mengatakan itu Thomas Aquinas atau Agustin atau siapa lagi, atau bahkan Yesus Kristus. Tidak ada yang menyebutkan begitu. Tapi Imam Ghazali mengatakan, menurut Imam Ghazali, manusia yang memiliki keempat kualitas akhlak ini secara penuh 100% sempurna sebagai manusia adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Beliau mengatakan, dan tidak ada satupun yang bisa mencapai kesempurnaan dalam pertengahan ini, ya, kamalul i'tidal fi hadhil akhlak, dalam akhlak ini, dalam 4 akhlak ini maksudnya, yaitu kecuali Rasulullah SAW. Ya. Nah, di sini sebetulnya sudah terlihat bagaimana Imam Ghazali itu meletakkan konsep yang sebetulnya berakar dari Yunani itu dalam framework Islam. Itu juga apa yang disinggung oleh Prof. Alatas. Ya. Dan hal yang lain sebetulnya teman-teman bisa baca sendiri dalam Ihya itu. Nah, jadi bahkan dilanjutkan setelah ini tuh Imam Ghazali, orang-orang yang datang setelah Nabi Muhammad itu tidak ada yang secara penuh mencapai keempat kualitas ini, ya, 4 akhlak ini, ataupun satu di antaranya. Jadi selalu ada yang menonjol salah satu, tapi juga tidak 100%.
Ya. Bahkan Syekh Hamzah Yusuf, saya pernah mendengar itu, di antara 4 khulafaur rasyidin itu mewarisi dominan di salah satu akhlak. Misalnya Umar radhiyallahu anhu itu dominan di dalam keadilannya. Ya. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu juga dominan dalam sisi keberaniannya. Ya, karena misalnya dulu ada orang yang tidak mau bayar zakat langsung diserang, ya, diperangi, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib kita tahu ya julukannya adalah Babul Ain, pintu ilmu Nabi, ya. Dikenal sebagai pribadi yang sangat cerdas dan bijaksana. Itu mewarisi sisi hikmah, ya. Sedangkan Utsman sebagaimana julukannya yang juga bertepatan bin Affan, ya, itu mewakili sifat infah, karena Utsman itu kita tahu sebagai seorang yang sangat menjaga diri. Jadi sangat sopan, sangat pemalu, bahkan Nabi sendiri termasuk sosok yang sangat seringkali bersifat segan terhadap Utsman, ya, segan terhadap Utsman itu. Nah, sebagai namanya Affan, Ifah, itu menurut Syekh Hamzah Yusuf. Ya, dan itu juga sebenarnya berkaitan dengan apa yang dilanjutkan oleh Imam Ghazali sebetulnya. Nah, tapi bukan berarti bahwa mereka tidak punya 3 kualitas yang lain, tapi dominannya itu. Ya, Umar mungkin tidak begitu dominan dalam segi-segi ifahnya, ya, dan sebagainya itu. Nah, kemudian sikap pertengahan ini bukan saja ditekankan melalui penjelasan filosofis, tapi Prof. Al-Atas mengatakan di dalam Al-Quran sendiri dan dalam hadis Nabi itu ada penegasan tentang sikap pertengahan ini. Ya, sikap eh, kalau orang-orang Haroka itu dulu sikap tawazun, ya. Tawazun, jadi tidak ekstrim. Jadi jangan ngaji terus ada olahraganya, jangan puasa terus ada makan-makannya. Ya, kalau anak-anak Haroka dulu ada istilah tawazun, ya, bersikap seimbang. Nah, misalnya disebutkan oleh Prof. Atas ini surat Al-Furqan ayat 67. Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan, ya, dan juga tidak pula kikir. Infak mereka adalah pertengahan di antara keduanya, ya. Lam yusrifu walam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Sikapnya itu di pertengahan saja. Dan juga janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan pula engkau terlalu mengeluarkannya. Artinya jangan terlalu pelit dan jangan terlalu juga semua diberikan, tetapi di sikap pertengahan, ya, supaya nanti kamu tidak tercela dan menyesal. Dalam surat Al-Isra yang dikutip oleh Prof. Al-Atas. Di dalam hadis juga, di dalam Quran yang lain, jangan makan dan minumlah, tapi jangan bersifat melampau, ya. Di situ disebutkan dalam hadis juga, ya. Kulu washrobu wala tusrifu. Jangan bersifat israf. Ya. Kalau israf ini beda dengan tabzir, dengan mubazir. Kalau israf pada sesuatu yang boleh, yang halal. Kalau tabzir pada sesuatu yang haram. Ya, jadi kadang-kadang dalam bahasa Indonesia suka keliru, ya. Misalnya kita makan buka puasa bersisa, jangan mubazir. Nah, itu tidak tepat, ya. Mubazir itu pada sesuatu yang haram. Ya. Kalau ini kan halal. Kemudian Nabi Muhammad juga bersabda sebaik-baik sesuatu adalah yang pertengahan, ya. Ini ya terjemahannya ya agak kurang tepat, ya. Khairul umur awsatuha, ya, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan, ya, yang menjadi wasit. Ausat itu dari bahasa Indonesia menjadi wasit. Ya, wasit itu sifatnya menengahi, bukan bukan memihak salah satu. Jadi indikasi bahwa sikap pertengahan ini menjadi cikal bakal, menjadi umbi, menjadi akar bagi sikap-sikap akhlak yang mulia, karakter pemimpin yang baik itu disebutkan dalam Quran. Ya. Nah, untuk memahami hubungan sikap pertengahan, adil, tidak ini dengan konsep kebaikan, sebetulnya harus dijelaskan dulu ilmu psikologi Islam di sini. Yang juga sebenarnya beberapa merupakan warisan dari tradisi Yunani, yaitu tentang apa yang disebut dengan fakultas atau fakulti jiwa manusia itu. Fakultas di sini bukan bagian dari universitas, ya. Maksudnya fakultas di sini potensi, kekuatan. Dalam bahasa Latin, fakultas itu artinya kekuatan. Nah,
Apa kaitannya dengan fakultas di perguruan tinggi? Ada kaitannya itu, sebetulnya ada kaitannya. Nah, jadi kita akan membahas dulu psikologi di sini. Nah, jadi kita masuk pada bagian kedua, kebajikan utama dan sikap pertengahan. Ini bagian kedua dari bab 2 ini. Nah, di sini saya sertakan capture dari halaman terakhir dari bab 2 buku Iklif ini. Ini adalah bagian dari psikologi manusia. Tapi supaya lebih memudahkan dan lebih menyegarkan, saya akan mengubah bagian ini menjadi bentuk yang lebih colorful dan dan bahasa yang mudah gitu. Nah, kebajikan utama dicapai ketika manusia mampu mengendalikan dan bersikap tengah-tengah, i'tidal atau adil. Berbagai potensi dan fakultas jiwanya agar tidak bergerak menuju kedua ekstrim, ya, melampau. Karena itu penulis, ya maksudnya Prof. Alatas dan Prof. Wan, menyertakan bagian dari fakultas-fakultas tersebut di bab 2 ini di terakhir ya, kalau dilihat nanti itu. Nah, jadi saya akan mengubah dalam bentuk yang mungkin lebih mudah bagi kita yang awam, bagi saya yang awam. Nah, sebelum itu kalau kita lihat seluruh makhluk di dunia ini, ya, misalnya kita lihat ada benda mati, batu, misalnya ya tanah, dia tidak punya suatu kekuatan, ya setidaknya yang tampak bagi manusia. Sebetulnya ada ya, ada energi di situ. Batu bara ada energi yang tersimpan ya secara potensial, tapi tidak keluar. Nah, tapi secara umum mineral, batuan dan sebagainya itu tanah itu tidak ada potensi yang membuat dia itu bergerak secara dalam tanda petik sendirinya. Ya, tentu tidak ada yang sendirinya di sini. Tapi kalau kita lihat makhluk Allah yang lain, ada disebut dengan tumbuhan. Nah, tumbuhan ini punya hal yang membedakan dengan batuan. Dia bisa membesar, tumbuh, bisa juga memproduksi makanan sendiri, dalam tanda petik sendiri, dengan proses fotosintesis dan lain-lain. Juga dia bisa bertunas, menghasilkan penerus, ya bertunas. Jadi ada potensi-potensi yang tidak dimiliki misalnya batuan. Batuan tidak ada ketiganya itu secara umum. Nah, kalau kita lihat lagi makhluk Allah yang lain, ada juga binatang. Nah, binatang yang agak berbeda dengan tumbuhan, apalagi batuan. Apa yang membedakan binatang dengan tumbuhan dengan batuan? Dia punya potensi persepsi yang lebih sempurna. Persepsi itu bisa mencerap keadaan sekitar. Ya, misalnya harimau itu bisa melihat, ya, bisa mendengar, bisa mencium bau, bisa merasakan dan bisa mengecap. Tumbuhan, meskipun ada mungkin dua jenis tumbuhan yang punya kemampuan yang sama pada level yang lebih bawah, tapi secara umum tidak punya kemampuan idrok seperti itu, pencerapan. Hanya binatang. Nah, kemudian binatang juga ada yang membedakan dengan tumbuhan, dia punya kekuatan bergerak, muharrikah. Bergerak di sini maksudnya dengan kehendaknya, dalam tanda petik, ya. Kehendaknya, bukan karena sesuatu di luar dirinya yang dia tidak berkehendak menolak. Tumbuhan itu meskipun bergerak, dia kan tertiup angin, bukan keinginan diri sendirinya. Meskipun ada jenis tumbuhan seperti pohon matahari ya, bunga matahari yang juga dia bisa bergerak, tapi geraknya itu terbatas, sangat terbatas. Nah, tidak seperti binatang. Nah, binatang ini bisa bergerak dengan dalam tanda petik kehendaknya, karena apa? Karena dua potensi yang lain, yaitu potensi yang membuat dia mendorong ingin mendapatkan sesuatu, yaitu potensi syahwat. Jadi syahwat di sini pengertiannya suatu kekuatan yang membuat seseorang ingin memperoleh sesuatu yang diinginkannya. Itu maksudnya syahwat. Dan yang kedua, ghadab, ghadabiyah. Ghadabiyah ini bukan sekedar marah dalam pemahaman saya. Ghadab ini adalah kemampuan, kekuatan binatang untuk menjauhkan diri dari ancaman atau bahaya, atau secara umum sesuatu yang dia tidak sukai. Ghadab itu. Jadi bukan sekedar amarah, ghadab. Meskipun ghadab artinya marah, tapi di dalam pengertian ini bukan hanya itu. Kan marah itu kan akibat dari kita tidak ingin sesuatu terjadi. Misalnya kita marah terhadap seseorang, artinya kita benci, ya. Benci sesuatu artinya tidak suka.
Nah, itu godop. Jadi dua pemicu ini, syahwat dengan godop ini yang membuat binatang itu bergerak. Misal singa itu kenapa bergerak mendekati rusa ingin memakan dia, karena apa? Karena dia didorong oleh kekuatan syahwat, makanya dia bergerak maju. Sedangkan rusa yang sedang diburu oleh harimau itu atau singa itu, dia bergerak menjauh. Kenapa? Karena ada potensi godop. Dia takut terhadap sesuatu. Jadi itulah yang membuat binatang itu bergerak. Nah, kemudian setelah melihat batu, melihat pohon, tanaman, melihat binatang, ada satu makhluk Allah lain yang juga berbeda dengan semua itu, yaitu manusia. Apa yang membedakan manusia dengan batu, dengan pohon, dengan binatang? Manusia punya satu kekuatan akal. Akal ini beda dengan otak. Kalau otak binatang punya. Akal ini suatu yang ruhaniah. Otak ini kan perangkatnya. Nah, meskipun binatang dengan manusia punya sama-sama punya otak, tapi kemampuan otaknya ini lebih dari binatang. Dan bukan sekedar juga volume otak, ya. Volume otak manusia dengan gorila itu hampir mirip dengan orang utan misalnya. Itu hampir hampir tidak jauh. Tapi tidak berarti gorila itu atau orang utan itu punya akal seperti manusia. Buktinya apa? Gorila meskipun otaknya besar atau orangutan, itu sampai detik ini saya belum pernah mendengar mereka bikin pabrik tekstil untuk bikin bajunya. Ya, bajunya pun diberikan baju oleh manusia. Padahal umur mereka sudah ratusan dan ribuan tahun di dunia ini. Belum bisa membuat pabrik tekstil atau merajut baju sendiri. Nah, paling menirukan hal yang mungkin mirip seperti manusia. Tapi manusia jangankan buat pabrik tekstil atau baju, 10 tahun kemudian keluar peralatan yang menakjubkan, ya elektronik. 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, orang-orang mungkin masih melihat HP itu khayalan. Ya, seseorang bisa berbicara melihat wajahnya itu di benua yang lain, itu suatu yang mungkin fantasi saja, ya. Cerita fiksi, tapi sekarang terjadi betul-betul. Kenapa demikian? Karena manusia punya potensi akal, kekuatan akal. Ya. Nah, dari situ maka timbullah penjelasan apa yang sebetulnya membedakan semua makhluk Allah itu. Nah, jadi karena itu manusia itu selain punya akal juga mencakup semua kekuatan dari binatang. Manusia bisa punya muharikah, ya bisa bergerak, juga bisa bersepsi. Manusia juga mencakup seluruh potensi yang dimiliki oleh tumbuhan. Manusia bisa berketurunan, bisa bereproduksi, ya, bisa kemudian mencerna nutrisi, juga tumbuh. Nah, manusia juga punya mineral-mineral. Di dalam manusia ada seng, ada zinc, ada besi, ya kan? Ada hampir semua mineral yang ada di tanah itu juga sebagiannya ada di dalam tubuh manusia. Jadi manusia ini mencakup semua makhluk Allah yang lain. Karena itu bagi saya makna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu dalam pengertian ini. Bahwa manusia itu diciptakan lebih sempurna dan lebih baik dari makhluk Allah yang lain dalam pengertian potensi-potensi yang sempurna. Dan ini juga amanah, ya, pinjaman yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, karena itu manusia itu punya 3 potensi yang lain, yaitu nafs nabatiyah, jiwa tumbuhan, ya, kekuatan tumbuhan di sini maksudnya nafs nabatiyah ini. Kemudian nafs hayawaniyah, kekuatan yang dimiliki oleh hewan binatang-binatang. Hewan di sini hayawaniyah di sini bukan bukan ini ya, bukan maksudnya sekedar binatang, tapi juga potensi yang dimiliki oleh binatang. Kemudian juga tentu punya potensi yang hanya dimiliki oleh manusia saja, yaitu nafs insaniyah. Alatnya nanti akal itu. Jadi nafs insaniyah disebut juga natiqah. Kemudian nafs hayawaniyah ada 2 kekuatan. Tadi saya sebutkan muharikah dan mudrikah. Nabatiyah ada 3 kekuatan. Ada namiyah, kekuatan untuk tumbuh. Ghodiyah untuk makan. Dan muwalidah untuk bereproduksi. Nah, kemudian yang natiqah itu juga lebih spesifik, dia punya perangkat namanya akal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Makanya definisi manusia itu apa? Kalau dalam tradisi mantik, ya, hayawanun natiq. Hewan yang
dibedakan dengan natiknya, akalnya. Ya, dengan akalnya itu. Ya hayaun natik. Jadi genera dengan diferensia. Diferensianya atau fasalnya di situ natik, yang pembedanya. Jadi pembeda utama binatang dengan manusia adalah natik ya, akalnya. Hayawanun natik. Hayawan di sini bukan binatang tapi sesuatu yang hidup. Nah, kemudian muharikah ini tadi disebutkan ya, ada kenapa seorang binatang bergerak karena potensi godobiah dan syahwaniyah. Kemudian yang mudrikah ini indra, tapi indra ini ada dua bagian, yaitu indra luar yang kita kenal dengan panca indra seperti penglihatan, ya, pengecap, penciuman hidung, pendengar, perasa, ya ada 5. Tapi juga ada 5 indra dalaman, ya indra internal senses, ya yaitu sebelum ke internal senses, akal ini ada 2 bagian, yaitu alimah, akal teoritis, dan akal praktis. Akal teoritis itu akal ketika bekerja pada hal yang sifatnya teoritis, ya, misal keilmuan konseptual, abstrak. Sedangkan akal amila itu adalah akal yang bekerja ketika dia mengatur potensi-potensi di bawahnya, misalnya potensi syahwat misalnya. Jadi yang membuat nafsu manusia itu dikendalikan, misalnya ingin korupsi tidak jadi karena misalnya tahu konsekuensi buruknya, itu akal yang sifatnya amilah, praktis. Nah, itu yang bekerja, bukan yang alimah, bukan yang teoritis. Nah, yang teoritis ini kemampuan yang kognitif. Nanti dibagi 4 lagi oleh Imam Al-Ghazali, al-hayulani. Akal hayulani ini akal yang potensial, yang bahannya, kemudian malakah, ya, naik kepada lebih tinggi, kemudian bil fi'li, ya, akal bil fi'li itu lebih tinggi lagi, dan mustafad yang sudah mencapai tahap yang tertinggi. Seperti kita ini sudah mustafad sebetulnya, cuma setiap orang juga berjenjang ya mustafad ini. Nah, kemudian indera luar tadi saya sebutkan, penglihatan, pendengar, pencium, pengecap, perasa, dan ada 5 indera dalaman, juga ada 5. Ini yang jarang diketahui mungkin ya, jarang dibahas. Sebenarnya ini ada dalam psikologi Islam di masa lalu ya. Satu adalah his mustarok atau common sense, ya, adalah indera dalaman yang berfungsi mencerap bentuk, ya. Salah satu buktinya kalau kita melihat benda, terus benda itu hilang dari pandangan kita atau kita tutup mata, gambaran dari benda itu masih ada tersisa di pikiran kita, terbayang. Itu kenapa? Karena dicerap oleh common sense, his mustarok. Nah, cerapan bentuk itu disimpan di mana? Di memori namanya khoyaliyah. Disimpan tuh. Jadi ada yang mengambil, ada yang menyimpan. Di dalam komputer juga sama kan? Kalau seseorang yang pernah membuat robot itu tahu persis cara kerja seperti itu. Jadi diambil datanya ya oleh sensor, kemudian disimpan dalam memori. Kalau tidak disimpan ya gimana? Nanti tidak bisa diolah. Nah, alat indera dalaman untuk menyimpan itu namanya khoyaliyah. Kemudian juga ketika manusia itu melihat, itu juga bukan hanya melihat bentuk semata, tapi juga nama. Ya, misalnya saya melihat ini buku, bentuknya saya ambil melalui his mustarok, kemudian disimpan dalam khayaliyah, juga saya menyimpan namanya, konsepnya, maksudnya konsepnya bahwa ini buku, dan terbayang satu konsep. Yang mencerap itu apa namanya? Wahmiyah. Jadi mencocokkan dengan bentuk nanti. Setiap kali melihat bentuk yang sama, kita katakan itu buku. Wahmiyah ini jadi dugaan ya. Kenapa nama wahmiyah itu ada penjelasan juga. Adalah pencerap konsep. Kemudian disimpannya di mana memorinya? Bukan di mutakhayilah, bukan di khayaliyah. Dia punya memori sendiri namanya hafidhoh zakiroh. Ada 2 jenis memori, nanti pembedaannya juga ada penjelasannya. Nah, kemudian di dalam tubuh kita kan ada dua bentuk ya, ada konsep, ada bentuk, ada surah, ada makna, ada surah. Nanti yang mengatur itu ada prosesornya nanti. Ya, prosesornya itu namanya adalah mutakhayilah, yang berfungsi sebagai pentadbir, pemanage bentuk dan konsep. Sehingga karena itu manusia bisa misalnya menggambar kepalanya gajah, tubuhnya rusa, ekornya misal singa.
Ya itu kenapa? Karena ada prosesor di sini namanya mutakhoyilah. Dan ini yang menyebabkan juga manusia itu sangat kreatif dalam seni, dalam arsitek dan lain sebagainya. Mutakhoyilah ini. Dan binatang tidak punya mutakhoyilah ini. Ya. Nah itu gambaran umum dari psikologi ya, psikologi manusia seperti itu. Nah tapi yang penting di sini hanya 3 pembahasan kita ini, yaitu yang ini, yaitu akal, ghadabiyah, dan syahwaniyah. Nah, 3 inilah sebetulnya yang membuat yang dibahas dalam bab 2 ini. Jadi kita fokuskan pada 3 hal ini. Yang lain eh, tidak menjadi pembahasan di sini. Nah, jadi manusia itu punya 3 kekuatan tadi, yang 3 tadi ya. Nabatiyah saya sebenarnya tidak akan bahas, tapi itu saya terangkan di bawah gambar ini. Yaitu natikoh, yaitu akal, ghadabiyah, ya, dan syahwaniyah. Ya. Peletakan ini juga bermaksud ya, natikoh ini di kepala ya, bukan betul-betul di kepala, tapi berkaitan dengan sesuatu yang luhur. Ghadabiyah ini dengan dada, syahwaniyah dengan perut dan kemaluan, nabatiyah di bawah. Jadi ini ada maksud juga peletakan ini. Nah, kalau ini disebut nafs insaniyah dan yang 2 ini hayawaniyah, tadi sudah dibahas. Nah, kalau seseorang itu mampu bersikap adil ya, dengan cara meletakkan natikohnya di atas bukan di bawah, di tengah ya, maka timbullah satu sifat baik, yaitu berkaitan dengan natikoh, muncul sifat hikmah, bijaksana dari jiwa natikoh ini. Jadi pertamanya harus adil dulu. Jadi adil itu kebaikan pertama, muncullah kebaikan yang berikutnya berkaitan dengan jiwa natikoh, yaitu sifat bijaksana, hikmah. Ya, jadi hikmah di sini sebetulnya sekali lagi bukan berkaitan dengan ini ya, apa hal yang berbau apa wibawa ya, aura, enggak, bukan seperti itu. Tapi hikmah ini suatu konsep seseorang itu bukan hanya tahu yang benar, tapi juga bagaimana memperlakukan yang benar itu secara ihsan, lebih baik. Sebagai contoh kecil misalnya, menyuruh orang sholat itu kan baik, tapi kalau menyuruh orang sholat sama terhadap anak kecil dan orang tua, itu tidak bijaksana. Kalau ke anak kecil kita bisa langsung saja menyuruh sholat, tapi kalau ke orang tua tentu cara seperti itu tidak bijaksana. Jadi tidak setiap yang benar itu bijaksana. Nah kemudian kaitannya dengan jiwa ghadabiyah, kalau seseorang bersikap adil maka muncul kebaikan yang ketiga, yaitu berani, ya, keberanian, syaja'ah, ya, courage, ya, atau fortitude, kadang-kadang diterjemahkan fortitude, kadang-kadang courage, ya. Kalau berkaitan dengan sifat syahwaniyah, maka muncullah sikap akhlak yang keempat, yaitu ifah, ya, bersikap pertengahan. Nah, ketika seseorang itu tidak mampu meletakkan natikoh di atas jiwa hewaninya itu, maka terjadilah ekstrim, ekstrim berlebih-lebihan atau ekstrim terlalu kurang. Itu juga dua hal yang tercela. Yang ekstrim berlebihan itu disebut dengan ifrat, ya, ifrat. Sedangkan ekstrim yang berkekurangan disebut dengan tafrit nanti ya. Nah, ketika akal ini berlebih-lebihan digunakannya itu, maka timbul sifat licik, manipulatif. Nah, itu sebetulnya kemampuan akal yang tidak ditempatkan pada tempatnya, ya, berlebih-lebihan. Kalau dia berkekurangan, tafrit, ya, atau doif dalam kata lain, istilah yang lain, maka timbul sifat buruk yang lain, yaitu pandir, hamak, ya, pandir. Pandir ini bukan tidak seperti jahil. Pandir itu memang betul-betul tidak tahu apa-apa. Kalau jahil kadang-kadang tahu tapi tidak melaksanakan, kadang-kadang begitu. Nah, kemudian kaitannya dengan nafsu ghadabiyah, timbul ifrat. Kalau dia ifrat, maka timbul sifat buruk yang pertama, yaitu tahawur. Tahawur ini sembrono. Sembrono ini maksudnya dia berani tapi tidak terukur. Ya. Jadi itu bukan berani kalau misalnya kita berhadapan dengan satu geng motor misalnya ya, ada puluhan belasan geng motor, kemudian ingin menyerang kita, terus kita karena merasa kita ini harus berani, maka kita berhadapan menyerang, melawan. Itu sebetulnya bukan sikap yang
sikap yang berani, itu namanya tahawur, ya, bukan sifat yang baik. Nah, jadi jangan takut disebut pengecut kalau kita lari dari gerombolan massa yang ingin membunuh misalnya, itu bukan sifat yang berani, tapi tahawur. Kecuali kita Superman ya, bisa misalnya membunuh ratusan orang gitu, atau kita memang punya kemampuan seperti itu lain, karena itu sudah terukur. Bahkan ahli-ahli bela diri kalau ditanya, kalau kita berhadapan dengan 5, 6, 10 orang, apa yang paling baik dilakukan? Ya lari. Ya. Kenapa? Karena lari itu menyelamatkan kita dengan mereka juga. Kalau kita memang punya kemampuan untuk membunuh, kita bisa membunuh puluhan orang itu. Kalau tidak, ya kita yang binasa. Jadi langkah terbaik itu lari. Ya. Kalau memang memungkinkan. Nah, kalau dia ifrot, kalau dia tafrid, maka timbul sifat buruk lainnya, yaitu pengecut. Nah, memang ukurannya ya kita sendiri yang tahu, paham masing-masing. Ini pengecut atau berani. Nah, itu yang kita sendiri yang mengetahui. Nah, kaitan dengan syahwaniyah, timbul sikap ketika dia berlebihan, rakus, greed, ya, avaris, ya, tamak. Ya. Kalau dia berkekurangan, itu juga tidak baik. Misalnya nggak mau makan, nggak mau beristri atau bersuami, tidak punya keinginan syahwaniyah yang lainnya, maka itu juga sifat jelek, ya, yaitu tidak memiliki keinginan, ya, kalalus syahwah, ya. Kalali maksudnya lemah, ya, lemah keinginan, tidak punya keinginan, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu mager, ya, tidak punya keinginan, ya, malas gitu. Nah, jadi disinilah konsep i'tidal atau pertengahan itu menghasilkan hal-hal yang baik juga hal yang buruk ketika di ekstrim. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, segala akhlak yang baik muncul dari 4 akhlak utama tersebut. Ini juga yang mungkin dirujuk oleh Prof. Alatas. 4 akhlak utama tersebut adalah akar bagi pohon akhlak yang buahnya adalah akhlak-akhlak terpuji. Jadi ummahatul akhlak ini bisa dianalogikan sebagai akar atau umbi, ya. Umbi kalau dalam bahasa Malaysia, umbi, ya. Yang buahnya adalah akhlak-akhlak cabang yang lain, ya. Dan demikian juga sebenarnya akhlak yang buruk. Dia seperti pohon yang buruk, syajarah khobithah. Kalau dalam Quran ada istilahnya syajarah yang baik, thayyibah, dan syajarah khobithah. Nah, itu juga merupakan pohon yang menghasilkan buah-buah yang buruk, ya. Nah, karena itu saya gambarkan seperti ini. Jadi misalnya kebijaksanaan itu adalah akar bagi akhlak-akhlak yang baik yang lain. Dalam Ihya disebut, di buku Iklif tidak ada, tapi dalam Ihya saya kutipkan di sini, ya, saya berikan di sini. Buah dari akhlak yang baik bijaksana itu adalah misalnya seperti ini, ya. Bisa dugaannya itu tepat, ya, dzonnya itu mendekati yakin. Itu contoh dari orang yang bijaksana, ya. Punya semacam insight, yaitu buah dari kebijaksanaan. Kemudian pikirannya tajam, ya, cerdas. Kemudian penalarannya cepat dan cermat, ya. Hatinya jernih dalam pengertian dia pikirannya itu tidak dipengaruhi oleh emosi. Kan banyak yang sebenarnya pinter, tapi karena hal yang emosional sifatnya, maka dia terpengaruh. Nah, dia hatinya itu jernih. Kemudian sanggup mengantisipasi bahaya-bahaya yang tersembunyi. Jadi orang tidak bisa lihat bahaya, seseorang yang punya hikmah itu bisa melihat sesuatu yang tidak tampak. Ini bahaya ini, menuju sesuatu yang merusak, ya, yang oleh kalangan awam tidak bisa dilihat. Nah, kemudian ketika dia berlebihan atau berkekurangan juga muncul sifat yang buruk, ya. Misalnya, oh maaf, ini ifrotnya harusnya di kanan, ya, ini tafridnya di kiri. Ini saya salah meletakkan, ya. Ifrot itu ya, ifrot di kanan, tafrid di kiri. Saya salah meletakkan tulisan. Jadi sifat sifat tafrid ini akan menghasilkan akhlak yang buruk, yaitu jahil, ya. Kemudian tidak terampil, ya, memperdaya dan dungu, hamak, ya, dan juga jahil di sini, ya. Kalau dia berlebihan dalam pengertian terlalu banyak, lahir sifat suka menipu, muslihat jahat, ya. Kemudian juga
licik, dan lain-lain. Dan ini bukan hanya 4, tapi dan lain-lain. Ya, Imam Ghazali menyebutkan. Jadi sifat-sifat menipu, korupsi, itu kan korupsi bukan orang bodoh ya. Korupsi itu orang pintar karena dia tahu aturan, tahu celah-celah. Sebetulnya dia pintar, tapi diletakkan pada sesuatu yang ekstrim. Demikian juga keberanian itu menjadi akar bagi akhlak terpuji yang lain, yaitu ini cukup banyak sifat pemurah, ya, karam. Saya tidak sempat memasukkan istilah Arabnya, ya, ada beberapa yang sempat, ada yang tidak juga, ya, tidak sempat. Nanti mungkin saya akan sertakan supaya bisa tahu istilah teknis yang digunakannya nanti. Cinta kasih, ya, tawadud, kemudian penyantun, hilm, ya, lemah lembut juga berarti mulia, wakar, dan lain sebagainya. Itu tumbuh dari akar akhlak yang disebut dengan syaja'ah. Ya. Jadi pemimpin yang hatinya mulia itu sebetulnya ada keberanian di dalam dirinya. Kenapa berarti mulia? Karena sebetulnya dia mampu untuk membinasakan rakyatnya, sebenarnya punya power. Tapi karena dia di tengah-tengah, dia tidak menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan itu, sehingga timbul sifat hilm, penyantun, dan lain sebagainya itu. Nah, pemimpin punya power, punya segalanya untuk melampiaskan nafsunya, nafsu kekuasaan, nafsu ingin berkuasa terus-menerus, mampu manipulasi undang-undang, ya, punya kekuasaan. Tapi kalau seorang pemimpin yang berani, dia menahan diri itu, kekuatan itu, sehingga dia tidak mau menggunakan segala kekuasaannya itu. Kalau dia ekstrim, ifrat maupun tafrit, ini sekali lagi terbalik, ya, tafrit ifratnya ini, timbul sifat hina kalau dia berkekurangan, rendah diri, tidak mau menuntut haknya, itu juga keburukan. Dia punya hak tapi tidak berani mengungkapkan haknya. Misalnya dia sebetulnya punya hak untuk dapat THR, ya, bonus, tapi disimpan oleh pimpinannya, maka itu sebetulnya sifat yang buruk. Ya, harus berbicara secara baik. Ya. Kemudian penuh penyesalan, ya, menyesali hal yang sudah lalu, itu juga timbul dari kurang berani. Ya. Kalau berlebihan timbul sifat cepat marah, ujub, itu sifat yang muncul dari ifrat, ya, takabur, sombong, ya, balh, ya, dan lain sebagainya. Kemudian dari akhlak ifah timbul akhlak yang lain, yaitu tidak tamak, sabar, pemurah, malu, wara, syukur, dan lain sebagainya. Nah, ketika dia berlebihan, berkekurangan, timbul sifat rakus, tidak tahu malu. Oh, ini kalau ini benar, ini ifrat, ya. Nah, ini ada yang benar, yang salah nih, dan lain-lain. Kemudian kalau dia berkekurangan, ya, kalau ini benar nih, ya, cuman letaknya aja harus kiri kanan. Mencela diri, terlalu banyak bergurau, ya, itu juga sifat buruk, ya. Semua dibercandain, itu sifat buruk sebetulnya, bukan baik, ya. Jadi bergurau itu ada tempatnya juga. Mencela diri, tidak waspada, ya, tidak aware, nggak ada awareness-nya. Rendah diri, nah ini menarik, ya, sifat rendah diri di depan orang kaya dan sifat sombong di depan orang miskin, ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi banyak dari kita yang kalau melihat orang bermobil itu langsung, ya, sopan-sopan, ya. Tapi kalau lihat cleaning service, oh, seperti orang yang jadi bos. Itu sifat tercela, ya. Salah satu karakter yang saya lihat dari Prof. Wan, yang saya lihat sendiri itu, beliau itu menghormati siapa saja. Dari mulai cleaning service, beliau sangat hormat. Dari staf akademik, sangat hormat. Apalagi yang memang terhormat. Jadi tidak pernah saya lihat itu meremehkan. Karena saya melihat juga ada pemimpin perusahaan itu kalau ke OB, ya, office boy, itu bentak-bentak, ya, meremehkan, kalau menyuruh itu tanpa basa-basi, ya. Tapi kalau ke pejabat, oh, dia seperti orang yang sangat rendah hati. Nah, itu sifat buruk, ya, sifat buruk. Nah, saya teringat juga tuh, saya punya dosen di ITB dulu, orangnya tuh tidak meyakinkan sebagai seorang profesor. Jadi kecil gitu. Kemudian ya, wajahnya itu seperti baby face lah gitu. Terus dia makan di satu tempat makan, karena menyangka itu masih mahasiswa, si penjual makanan itu ya memperlakukan itu biasa aja, ya. Biasa aja seperti mahasiswa lah. Kadang-kadang nggak begitu sopan.
Tapi setelah berkenalan dan baru diketahui dia itu seorang guru besar, oh boleh dia sopan-sopan gitu. Itu perbuatan yang sebenarnya kurang baik ya, karena semua manusia itu kan sebetulnya tergantung pada akhlaknya. Ya. Kalau seorang cleaning service akhlaknya mulia, ya sering ke masjid, itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dibanding seorang rektor yang jarang ke masjid kalau sholat ya, kalau azan itu. Ya. Jadi itu sifat buruk ya juga. Nah, dari keempat kebajikan utama ini, keadilan sekali lagi adalah yang menjadi sumber tertinggi karena keadilan menyeimbangkan 3 kebajikan lainnya atau menghasilkan ya. Keadilan juga tidak memiliki ekstrim kalau keadilan. Tiga yang lain kan ada ekstrim. Kalau keadilan itu ya antara adil atau tidak, ya on off, ya on off. Tidak ada ekstrim kanan kiri. Nah, jadi tidak memiliki ifrat dan tafrid. Dari semua bentuk keadilan manusia, keadilan dalam jiwa adalah yang paling mendasar. Jadi itu kan terjadi keadilan itu karena dia bisa menempatkan natikoh di atas hayawaniyahnya. Ya. Jadi semua jenis keadilan terhadap tubuh kita, terhadap orang lain, terhadap pegawai, terhadap rakyat, terhadap staf, itu muncul dari dia adil terhadap dirinya sendiri. Nah, keadilan ini esensinya adalah menempatkan sesuatu pada tempat yang benar. Karena itu dia sinonim dengan adab, adil itu. Nah, keadilan yang sinonim dengan adab adalah yang selain menjadi kebaikan yang paling tinggi itu tadi, juga tidak lain menjadi tujuan pendidikan dalam Islam. Ya. Jadi tujuan pendidikan dalam Islam itu utamanya membentuk manusia yang beradab. Karena itu istilah yang tepat menurut Prof. Al-Atas juga bagi pendidikan adalah ta'dib. Dari istilah ta'dib ini sudah kelihatan tujuannya apa. Ta'dib artinya membuat manusia beradab. Gitu. Jadi sudah terlihat dari kata ta'dib ini sendiri tujuan dari pendidikan, yaitu menghasilkan manusia yang beradab. Karena itu kalau dalam tradisi filsafat Islam, ya pendidikan Islam, dikenal tujuan pendidikan itu yang sinonim. Meskipun merujuk pada hal yang sama, yaitu manusia yang beradab, yang adil, yang hakim. Para cendekiawan itu istilahnya beda-beda. Misalnya ada yang menjadikan tujuan pendidikan itu insan kamil, insan yang paripurna, yang sempurna. Kalau Ibnu Haytham, ya yang kayak saya kaji itu pemikirannya menggunakan istilah al-insan at-tam, ya. Almarhum Dr. Wan Suhaimi, penguji saya waktu sidang itu memberikan insight kenapa Ibnu Haytham itu menggunakan istilah al-insan at-tam, ya, bukan al-insan al-kamil, karena Ibnu Haytham ini seorang saintis dan matematikawan, jadi menggunakan istilah-istilah mantiki, ya, at-tam, ya, kan ada dikenal ya, at-tam itu dalam istilah-istilah mantik. Manusia yang bijaksana kadang-kadang al-insan al-hakim, ini juga digunakan Ibnu Haytham juga, al-insan al-hakim, ya manusia yang bijaksana. Kemudian manusia yang baik, ini Prof. Al-Atas yang menggunakan ya, good man, manusia yang beradab, ya, berakhlak. Kadang-kadang juga dalam tujuan pendidikan nasional juga ada tuh. Tujuan pendidikan nasional itu menghasilkan manusia yang berilmu, berakhlak mulia. Itu sudah baik sekali itu, ya, tujuan pendidikan nasional. Juga manusia yang adil, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dari Pancasila. Nah, ini Prof. Al-Atas mengatakan tujuan dari pendidikan tinggi dalam Islam adalah untuk membentuk manusia sempurna atau manusia universal. Jadi pemimpin yang baik itu hasil pendidikan yang baik. Sekali lagi, jadi itu menjadi suatu ini ya, suatu apa ya, ijma lah para cendekiawan istilahnya itu. Nggak, kalau mau mau dapat pemimpin yang baik, ya mau tidak mau harus jadi pendidikannya dilihat. Ya, nggak bisa dengan hal yang lain yang utama. Dari pendidikan saja itu kadang-kadang belum cukup. Ya apalagi yang tidak berpendidikan. Ya pendidikan tapi bukan sekedar gelar ya. Pendidikan tidak selalu sinonim dengan gelar, tapi jelas dia seorang yang terdidik. Dan yang terdidik itu terlihat tuh dalam sikap, dalam ucapan, ya, dalam perbuatan itu terlihat ya, tidak ekstrim gitu. Jadi seorang ilmuwan muslim bukan seorang spesialis ya dan seterusnya itu. Kemudian ini kutipan yang lain menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah penanaman adab. Nah, meskipun pemikiran ini telah ada dalam tradisi etika Yunani, tapi Imam Al-Ghazali dan Prof. Al-Atas sendiri menegaskan telah mengislamisasi konsep ini dengan merujuk pada Al-Quran dan hadits, serta mengambil kesimpulan tadi ya. Dan tidak ada yang mencapai kesempurnaan pertengahan dalam akhlak-akhlak ini kecuali Rasulullah.
Nah, ini saya sampaikan tadi, manusia sesudah beliau ini berbeda-beda tingkatan menurut jauh dan dekatnya mereka dari prinsip akhlak tersebut. Nah, seperti Umar, Utsman, apalagi kita ini berusaha meniru kualitas dari akhlak Nabi Muhammad SAW itu. Nah, ini juga ditegaskan Purwalatas bahwa pengislaman konsep ini juga ditegaskan kembali oleh Purwalatas bahwa dalam Islam kebijakan yang sifatnya filosofis tadi, ya, yang empat empat kebijaksanaan itu di apa didasarkan pada kesadaran terhadap Allah, kesadaran yang dalam terhadap Allah yaitu takwa. Juga kejujuran atau keikhlasan terhadap tujuannya, tidak riya. Jadi diterima konsep itu tapi diletakkan pada framework Islam, ya. Bahwa itu ada kaitan dengan Tuhan. Jadi misalnya seseorang itu menahan diri untuk tidak korupsi, kalau dalam pandangan yang sifatnya sekular atau sekedar filosofis, mungkin sekedar ingin menjadi manusia yang baik saja. Tapi ketika itu diletakkan dalam kerangka Islam, itu bukan sekedar ingin menjadi manusia yang baik, apalagi ingin dipandang orang sebagai manusia yang jujur, yang bersih, Mr. Clean, ya, ingin didapat sebutan seperti itu, tapi memang dia itu takut kepada Allah, ya, mukharabah dan muraqabah, ya, merasa dekat dan merasa diawasi, dan bukan sekedar ingin betul-betul secara inherent menjadi manusia baik, tapi juga diletakkan pada tujuan yang lebih luhur, yaitu ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu sebenarnya tujuan terakhirnya itu, ya. Nah, selain menyebutkan 4 karakter yang buruk, juga Prof. Alatas di sini buku Iklif dan Prof. Wan menyebutkan yang opposite-nya, yang sebaliknya. Tapi tidak betul-betul opposite, hanya opposite dalam pengertian ada baik, ada buruk. Yaitu ada 4 juga, ya, vices, virtues and vices, dua istilah yang juga dikenal dalam falsafah barat, ya, virtues and vices. 4 kebajikan dan keburukan atau kejahatan juga bisa. Yaitu yang pertama berbohong, mengingkari janji dan khianat. Al-kadhib, wa'adul kadhib dan al-wa'dul kadhib dan khianah. Jadi ini satu karakter yang buruk dari seorang pemimpin khususnya, suka bohong, dulu bilang begini, sekarang begitu. Itu udah kelihatan. Ya kalau saya lihat calon ketua RT yang suka begitu, ya pasti saya nggak akan pilih, ya. Misalnya ketua RT gitu, dulunya bilang enggak, sekarang iya, dan itu sesuatu hal yang prinsip, bukan hal yang tidak prinsip. Maka kalau seorang rakyat yang beradab, yang tidak zalim, jelas dia itu tidak memenuhi kriteria. Kalau kita tetap memilih begitu, ya tunggu aja kezaliman dari pemimpin yang dipilih bermula dari ketidakadilan dari rakyat terhadap dirinya sendiri itu. Yang kedua adalah fitnah. Ya, fitnah di sini maksudnya bukan fitnah, ada dua pengertian di dalam Quran. Fitnah itu maksudnya bala, ya, bencana. Fitnah dalam pengertian juga menuduh terhadap sesuatu yang tidak berdasar. Ya, ini pengertian yang kedua itu fitnah di sini. Kemudian dengki atau hasad, ya, atau iri hati, hasad. Kemudian juga bakhil, ya, bukhl, ya. Itu juga sudah menjadi bahasa Melayu. Jadi 4 ini merupakan 4 karakter yang merusak khususnya bagi seorang pemimpin, tapi juga secara umum. Mana yang menjadi akar ini sebenarnya perdebatan. Ada yang mengatakan hasad itulah sebetulnya menjadi sumber utama. Ya, tapi itu lain pembahasan. Nah, yang pertama ya adalah berbohong, ya, mengingkari janji. Saya lihat jam dulu, sekarang 11.14, ya. Itu banyak disebutkan dalam hadis. Jadi dasarnya hadis juga, ya. Ada 3 hal yang jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka ia adalah seorang munafik, meskipun ia berpuasa dan beribadah. Ini disebutkan dalam buku Iklif, yaitu jika ia menceritakan sesuatu, ia berdusta, ya. Idza hadatsa kadzaba, ya. Kemudian jika ia berjanji, ia mengingkari. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dalam hadis itu. Dan jika ia diberi amanah, ia berkhianat, ya. Wa idza wa idza awi tumina khona. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Itu orang-orang munafik, ya, ciri orang munafik, ya. Jadi maksudnya ciri di sini simptom. Belum tentu orang yang berbohong itu munafik, tapi orang yang munafik pasti berbohong. Jadi simptom. Jadi itu ciri. Jadi kalau kita ada
punya sifat ini harus waspada, jangan-jangan di dalam hati kita ada nifak. Hadis ini banyak disebutkan oleh berbagai perawi ya, oleh Imam Bukhari, yang lain juga banyak sekali ya. Al-Kadzib, wa'dul kadzib dan khianah ini dianggap sebagai tanda-tanda kemunafikan karena berlawanan dengan kejujuran, kata Prof. Atas. Melanggar janji ya, itu bertentangan dengan kejujuran dalam niat ya, sesuatu yang sifatnya dalam batin. Berbohong dalam pengertian ucapan, berbohong dalam berlawanan dengan kejujuran dalam lisan ya, di lisan ini. Kemudian khianat itu bertentangan dengan kejujuran dalam tindakan, dalam perbuatan. Jadi berlawanan dengan perbuatan, lisan dan niat. Ya, itu al-kadzib, al-wa'dul kadzib dan khianah. Nah, baik, saya agak percepat sedikit ya, ini detail-detailnya disebutkan di sini. Ya, ini haditsnya ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian yang kedua, fitnah. Fitnah di sini membuat tuduhan palsu atau pernyataan keliru yang mencemarkan nama baik dan merusak reputasi orang lain. Ya, itu banyak dilakukan para politisi ya. Ini sifat yang buruk dari seorang politisi di masa sekarang, yaitu suka memfitnah, ya, membuat hoax tentang orang lain yang tidak benar. Ya. Fitnah lebih buruk dari kebohongan biasa karena dampaknya lebih buruk. Ya. Dan fitnah yang paling buruk itu adalah menciptakan kebohongan kepada Allah. Maksudnya syirik. Allah mempunyai anak, Allah berserikat dan sebagainya itu. Allah itu pelit, ya. Orang-orang misalnya di antara Yahudi ada yang mengatakan Allah itu tidak kuasa, ya, dan lain sebagainya. Demikian pula jika fitnah dibuat terhadap seorang ulama, ya, kata Prof. Atas, yang benar-benar bijaksana dan salih, ya, masyarakat akan mengalami kerugian besar. Ya, kita merendahkan ulama yang benar dan mengangkat ulama yang keliru sebagai panutan. Ini juga merugikan, sangat merugikan. Dan ini terjadi. Seseorang yang baru misalnya berpeci, baru bisa berbicara secara baik, disebut ulama ya, karena dia populer di TV, di media. Tapi yang betul-betul ulama kita fitnah, kita rendahkan, ya, kita kita burukkan nama baiknya. Nah, itu juga yang rugi sebenarnya bukan ulama itu sendiri tapi masyarakat. Karena kehilangan panutan, kehilangan yang mengatakan mana baik, buruk, benar, salah. Ya. Ya, dan ini bukan hanya ulama dalam artian agama, itu juga cendekiawan. Cendekiawan yang tulen itu dipinggirkan, tapi cendekiawan yang palsu ya itu diangkat. Dan itu terjadi juga di masa Yunani. Filosof dengan sofis itu orang-orang pintar. Tapi sofis ini intelektual bayaran diangkat, filosof di penjara. Ya, misalnya Sokrates atau Plato itu menjadi musuh bagi penguasa. Kemudian yang ketiga, dengki. Nah, hasad adalah sifat buruk yang besar dan lebih buruk daripada dendam, dan bahkan dianggap sebagai salah satu dari 3 keburukan yang merusak dalam diri mereka sendiri. Nah, dan akar dari semua watak kejahatan lainnya. Nah, ini banyak dikatakan juga karena syaitan itu iblis ya, kenapa keluar dari surga karena hasad. Karena itu disebutkan hasad itu sumber dari eh, keburukan ya, akar dari keburukan. Hasad itu bukan sekedar tidak suka iri ya, tapi hasad ini sudah menjadi potensi untuk bertindak sebetulnya. Bertindak untuk menghilangkan kebaikan atau nikmat dari orang. Nah, iri hati adalah ya hasad adalah suatu kondisi pikiran di mana seseorang merasa sakit ketika orang lain mendapatkan kebaikan dan dia ingin kebaikan itu diambil darinya meskipun dia sendiri tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Ya, misalnya seorang ulama itu tidak suka ulama yang lain itu diangkat oleh masyarakat. Timbul sifat hasad, ingin nama masyarakat itu tidak lagi menyebut ulama yang lain itu menjadi ulama. Itu kan tidak ada untungnya bagi kita sebetulnya. Tapi orang hasad begitu. Jadi bukan hanya ingin mengambil kenikmatan, tapi juga untuk kepentingan dirinya, tapi juga tidak ingin kenikmatan itu ada pada orang lain. Dan ini sangat buruk. Kenapa? Karena dia berarti tidak percaya bahwa Allah itu berbuat adil. Misal saya diberikan Allah itu rizki yang pas-pasan untuk mencari makan itu susah. Sementara orang yang tidak sholat misalnya, jarang sholat, jarang beribadah itu diberi Allah ke lapangan rizki. Kemudian timbul sifat hasad. Maka sebetulnya hakikatnya itu adalah
kita itu tidak percaya bahwa Allah itu adil. Nah, punya sifat adil. Nah, itulah sebetulnya letak kenapa hasad itu sangat sangat buruk. Nah, setiap kebaikan yang dimiliki seorang adalah karunia Allah dan setiap keinginan orang lain untuk mencabutnya menunjukkan hal itu. Nah, ini ditegaskan oleh Prof. Latta sendiri. Yang pertama, ketidaksenangannya terhadap ketetapan Allah, terhadap takdir. Artinya dia tidak percaya dengan Allah dan itu sifat yang sangat buruk. Kedua, ketamakan yang melebihi ketamakan yang biasa ditemukan. Karena orang yang kikir akan berhemat dengan miliknya sendiri, tapi orang yang hasad akan berhemat dengan karunia yang berasal dari perbendaharaan Allah. Itu lebih buruk lagi. Hasad ini berbeda dengan ghibthah dalam hadits ya, dalam hadits sebutkan ghibthah ini boleh. Ghibthah itu iri dalam tanda petik terhadap seseorang yang punya banyak uang tapi rajin bersedekah. Kita ingin begitu. Seorang yang pintar ingin suka mengamalkan ilmunya, itu juga kita boleh iri dalam pengertian tersebut. Jadi hasad berbeda dengan emulasi kalau dalam buku Iklif dan kompetisi seperti ghibthah. Kalau ini saya tambahkan ghibthahnya, di mana ghibthah diperbolehkan karena ingin meniru kebaikan pada orang lain dan tanpa ingin hilang darinya. Itu boleh. Bahkan ini pemicu ya supaya berbuat lebih baik lagi. Yang terakhir adalah tamak, bakhil. Ya, bakhil ini menyimpan harta pada saat seharusnya dibelanjakan, ya itu merupakan bakhil. Di antara kedua hal yang ekstrem ini adalah pertengahan. Ya, tadi sifat dermawan itu tidak semuanya diberikan, ya tidak semuanya disimpan. Penyebab ketamakan adalah cinta akan kekayaan yang memiliki beberapa penyebab. Salah satunya adalah kecenderungan alamiah untuk memuaskan keinginan yang difasilitasi oleh kekayaan. Ya, alasan lainnya, kata Prof. Latas, adalah harapan untuk memiliki nikmat yang lebih lama. Yang ketiga adalah ketakutan akan kemiskinan bagi keturunannya. Takut anaknya miskin, takut anaknya tidak menjadi pejabat lagi, dan lain sebagainya. Terakhir, beberapa orang mencintai kekayaan untuk kepentingan sendiri. Jadi ini sumber dari sifat bakhil. Ya, ini. Nah, kedermawanan, generosity atau sakha atau jud adalah memberikan lebih dari apa yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan agama dan kemanusiaan. Ya, ini Prof. Latas menyebutkan. Kemudian pengeluarannya itu harus dilakukan secara sukarela. Orang generous itu, jika dilakukan dengan terpaksa, maka itu hanyalah kedermawanan lahiriah. Atau karena ingin dipilih, dia dermawan, musim kampanye dia bagi-bagi duit, itu lahiriah saja, bukan kedermawan yang sejati. Ya, lempar-lempar benda-benda ya sembako ke rakyat kalau sedang musim kampanye, itu bukan kedermawanan yang dimaksud. Jadi kemarin memang sudah menjadi satu keseharian. Ya, kedermawan yang paling tinggi itu adalah ithar. Itu dirujuk oleh Prof. Latas ke buku The Ethics of Al-Ghazali, Composite Ethics in Islam. Ini sudah terjemah bahasa Indonesia, kalau saya tidak salah. Etika Al-Ghazali, bisa dicari itu. Etika Al-Ghazali. Buku ini sudah diterjemah. Jadi sebagai resume, kebajikan utama itu ada 4, yaitu hikmah, syaja'ah, ifah, dan adalah. Keburukan juga ada 4, meskipun ini tidak betul-betul langsung oposit ya. Nah, tapi ini juga lawan dari kebajikan utama, disebut sebagai akar keburukan, yaitu fitnah, hasad, bakhil atau bukhl, dan al-kadhib, wa'ad kadhib, dan khianah. Nah, itu jadi ada 4 juga. Ini waktunya sudah 11.24, ada sisa 5 menit. Saya ingin secara sekilas menunjukkan konsep ini sebetulnya juga diadopsi di karangan gereja. Karangan gereja. Tapi kekurangannya itu adalah kalangan gereja tidak bisa menunjukkan sebetulnya orang, sosok yang secara sudah terbukti, proven, memiliki kualitas ini. Jadi dia sebetulnya hanya meneruskan tradisi Yunani tanpa melakukan, kalau di Islam itu mungkin pengislaman, atau di sini pengkristenan. Jadi saya lihat hanya pengalih bahasaan atau terminologi konseptual sifatnya. Jadi di tradisi Yunani ada disebut dengan 9 karakter jahat juga, pikiran jahat, atau disebut dengan 9 logismoi. Ya. Dan itu berkaitan dengan 3 dari fisikal sifatnya, 3 dari emosional, 3 dari mental. Jadi nafsu makan berlebih, syahwat berlebih, keinginan materi berlebih, itu dari fisikal sifatnya, dorongan fisikal yang jahat. Kemudian yang dorongan emosionalnya
depresi, ya, mudah marah, sikap meremehkan, ya. Kemudian dari mental, iri dengki, ujub, ya, vainglory, ya, boastful, ya, kiber juga dari dorongan mental. Nah, kemudian ini masuk pada kekristenan, ya, menjadi yang kita kenal sebagai seven deadly sins. Ya. Kenapa jadi seven atau yang 9? Ada penghapusan dan penyatuan. Jadi seven. Itu istilah seven deadly sin sangat dikenal di tradisi kekristenan. Ya, ini gluttony, ya. Kemudian lust. Lust itu maksudnya apa? Dorongan berlebihan dari birahi, ya. Greed, ya. Kemudian sedih yang berlebih-lebihan, mudah marah. Sloth itu kemalasan, ya. Kemalasan juga melakukan keburukan. Pride dan hubris, ya. Jadi diadopsi juga, ya. Nah, juga mereka juga punya pohon keburukan, ya. Pohon keburukan disebut dengan ini, ya, arbor virtutum. Arbor ini pohon, artinya virtutum artinya kebajikan, virtus, dan arbor vitiorum vicious. Jadi ada apa? 7 nanti menghasilkan deadly skin, ya, deadly sins, ya. Dan ini juga ada buah-buahnya, misalnya ifah ini menghasilkan 7 akhlak buruk baik yang lain. Nah, di sini disebutkan 7 juga, 7. Ya, kalau dalam Imam Ghazali tidak dibatasi, hanya 7. Fortitude atau syaja'ah menghasilkan 7 cabang akhlak yang buruk. Justice menghasilkan 7 akhlak yang baik. Akhlak yang baik maksud saya. Temperance, prudence ini hikmah, maaf, bukan ifah. Prudence ini bijaksana. Ifah ini temperance, ya, menghasilkan 7 juga, dan lain sebagainya. Jadi konsep ini secara sekilas saya sampaikan diterima juga secara universal. Jadi sebetulnya konsep ini artinya universal sebetulnya. Maksudnya universal di sini dipandang itu kebaikan juga oleh tradisi lain, tapi dalam Islam ini diletakkan dalam satu kerangka yang religius. Yang kedua, ini berarti juga konsep ini sebenarnya tidak harus ditolak di dalam, kalau diaplikasikan dalam kompetensi atau pelatihan kompetensi kepemimpinan dalam perusahaan yang sifatnya umum, ya tidak harus semuanya beragama Islam. Karena jadi ini merupakan suatu hujah bahwa konsep ini bisa diterima juga di kalangan misalnya non-Muslim kalau ini disampaikan dalam forum yang lebih luas, gitu. Karena diterima juga dalam tradisi gereja. Baik, cara saya itu alhamdulillah 11.28, jadi tidak lewat dari 11.30. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sudah pemaparan materinya dari Yosef. Jazakallahu khairan katsiran. Sekarang masuk ke sesi diskusi. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilahkan. Ya. Bisa raise hand atau lewat chat, tapi saya prioritaskan yang ingin bicara langsung, ya. Raise hand dulu aja, ya. Soalnya nggak bisa unmute sendiri. Atau boleh dari saya dulu ya, Ustaz, ya. Ustaz, kalau yang soal israf dan tamzir itu, ya. Saya kan tamzir itu ada di Quran surah Al-Isra, ya. Ayat berapa ya? 28 itu saya pernah baca tafsirnya. Dia itu perumpamannya gini. Bukan mengacu pada nominal, tapi kepada ketidaksesuaian hak. Misal ketika seseorang menginfakkan 1 mud saja di jalan yang salah, nah itu tidak sesuai haknya, itu tabzir gitu. Ya, tapi ketika orang mengerahkan seluruh hartanya, menginfakkan seluruh hartanya sampai habis, tapi sesuai haknya, nah itu tidak dikatakan tabzir. Nah, tapi tadi Ustadz bilang tabzir itu mengacu pada apa ya, sesuatu yang haram. Saya jadi agak ini agak kabur lagi boundariesnya ya, antara israf dan
tabzir. Tapi saya juga kayak baca konsep tabzir sebelumnya kayak mengabaikan israf itu sendiri juga ya. Saya baru tahu oh iya ada israf ya gitu ya. Nah itu seperti apa Ustaz batasannya gitu. Oh, Ya, eh, ya terima kasih Mas Irfan. Itu tidak bertentangan dengan yang Mas Irfan tadi sampaikan sebetulnya. Karena begini, kalau dalam Quran disebutkan innal mubadzirina kana ikhwana syayatin. Nah, jadi artinya eh, konsep tabdzir itu bukan berkaitan dengan kuantitas, tapi salah penempatan. Eh, Harusnya sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang buruk atau jahat. Artinya meskipun itu cuma sedikit, kalau dibelanjakan pada sesuatu yang buruk, itu tetap dihitung sebagai tabzir. Betul kata Mas Irfan tadi. Jadi tidak bertentangan. Tapi kalau israf itu memang berkaitan dengan kuantitas. Kuantitas, eh, meskipun itu hal yang baik. Karena itu dalam Quran, kulu washrabu wala tusrifu israf. Makan dan minum kan sebenarnya boleh. Ya, yang tentu yang halal ya di sini konteksnya. Tapi tetap kalau dia berlebihan itu tergolong pada israf. Jadi berkaitan dengan kuantitas ini. Tapi kuantitas ini juga sangat berkaitan dengan apa konteks ya. Dengan keadaan juga ya. Apakah misalnya kalau seseorang makan setengah piring itu apakah atau 2 piring itu israf atau enggak? Tidak ya. Mungkin ada kalau seorang misalnya pekerja keras ya, misalnya seorang pekerja konstruksi itu kan sangat menyita energi, ya makan nasi 2 piring itu ya tidak israf mungkin ya. Mungkin dia kebutuhannya begitu dan mungkin seharian dia tidak akan makan lagi gitu. Nah, itu saya sering lihat tuh kalau pekerja ini ya, pekerja di kebun, wah itu makannya itu bisa 1 piring itu seperti gunung gitu. Ya, itu mungkin dia kebutuhannya begitu. Tapi kalau saya itu atau mungkin yang lain juga makan itu eh, tidak pernah banyak gitu, udah nggak muat misalnya gitu ya, bukan ini nggak muat lagi gitu. Nah, jadi sangat bergantung pada konteks dan kita sendiri yang bisa melihat itu ini sudah berlebihan atau tidak dan apa dan tidak bertentangan dengan apa yang Mas Irfan tadi pahami sebetulnya. jadi, ini ya kalau israf tuh lebih kuantitas ya. Kuantitas dan konteksnya bukan keburukan. Kalau misalnya gini, kalau saya beli Homer, beli minuman keras satu gitu ya, karena punya uangnya 100.000, cukupnya satu, itu tetap dikategorikan sebagai ini, sebagai tabzir. Tapi kalau misalnya saya punya uang 100.000, terus harus berhutang untuk mendapatkan minuman keras 5 botol, itu bukan israf, itu Oh iya, memang tabzir itu. Jadi israf itu selalu dalam konteks yang halal, yang baik. oke oke oke. Misalnya saya punya minuman keras, terus saya ini dibuang sama orang. Jangan dibuang itu mubazir. Nah, itu salah. Hmm. Itu israf misalnya gitu. Nah, itu salah itu. Atau oh jangan minum sebotol, 2 botol aja. Jangan kata agama jangan israf katanya. 1 botol aja cukup. Nah, itu keliru karena itu Hmm. tabzir gitu. Oke oke. Baik, silakan yang lain. Oh iya, mengenai ini ya, eh, Tahdzibul Akhlak, yaitu eh, Ibnu Haitham kalau tidak salah juga ada ya buku tentang itu ya, akhlak, Ya, dan ada Ibnu Miskawai ya, saya. dan siapa lagi saya lupa. Itu pada Yahya bin pakai Adi, ya Yahya bin Adi juga ada. Yahya bin Adi sebenarnya bukan seorang Muslim, tapi banyak juga dirujuk oleh para filsuf Muslim. Jadi buku Tahdzibul Akhlak ini banyak yang membuat.
Pertama yang paling populer itu Ibnu Miskawayh, yang paling populer. Eee, yang kedua tuh, Yahya bin Adi ya, yang ketiga, Ibnu Haytham. Ya, cerita Tahdhibul Akhlaq Ibnu Haytham ini cukup menarik ya, bagi saya pribadi maksudnya. Waktu saya menyusun disertasi itu, saya kesulitan menemukan karya Ibnu Haytham yang berkaitan dengan falsafah, dengan filsafat karena buku-buku beliau yang masih bisa diperoleh saat ini itu, kebanyakan dalam bidang matematik dan sains. Betul-betul matematik pure dan sains murni, gitu. Padahal saya ingin mengkaji pemikiran filosofi beliau kan, agak susah. Jadi waktu itu ya terpaksa bukan terpaksa ya memang harus seperti itu, mengambil kutipan-kutipan, kata-kata beliau yang tersebar di berbagai karya matematik dan sains itu. Eee kemudian belakangan saya diberitahu oleh almarhum, salah satu jasa almarhum Dr. Wan Suhaimi bagi penelitian saya itu adalah menunjukkan bahwa ada satu karya Ibnu Haytham yang berkaitan dengan filsafat secara lebih ekstensif, yaitu, Kitabut Thamarah Al-Hikmah. Dan saya menyangka waktu itu ini adalah satu-satunya kitab Ibnu Haytham yang berkaitan secara langsung dengan filsafat. Jadi dari situ saya banyak sekali mengambil rujukan. Bahkan, judul disertasi saya itu berubah karena buku itu, jasa beliau tuh ya. Jadi, filsafat sains Ibnu Haytham dengan rujukan khas kepada kitab Thamarah Hikmah. Jadi berubah situ, jadi khusus itu. Nah, setelah saya lulus, saya itu juga dikagetkan dengan, tentu bagi saya kaget ya kalau bagi orang umum mungkin satu yang, nggak mengherankan karena saya mengkaji khusus Ibnu Haytham. Postingan di media sosial dari seorang penjual buku di Mesir, dia menjual buku, Tahdhibul Akhlaq yang pengarangnya tidak lain dari Ibnu Haytham. Saya agak kaget dalam artian sangat senang dan langsung saya order tuh dari Mesir ya, ada meskipun cukup cukup mahal pengirimannya, saya order beberapa minggu kemudian datang dan langsung saya terjemahkan. Ya, dengan kemampuan bahasa Arab saya yang sangat terbatas, kenapa saya memberanikan diri menerjemahkan, karena supaya, tersebar nih pemikiran Ibnu Haytham, itu ternyata bukan hanya matematika dan sains, tapi juga dalam kaitannya dengan hal-hal yang lain seperti etika, ya, atau akhlak. Nah, juga, ternyata buku Tahdhibul Akhlaknya Ibnu Haytham ini sangat mirip dengan, bukunya Yahya Ibn Adi, yang notabene itu, beragama Kristen. Dan jadi seperti ada yang memplagiasi. Nah, yang memplagiasi ini siapa? Apakah Ibnu Haytham memplagiasi Yahya bin Adi atau sebaliknya? Saya membuat analisis dalam pengantar terjemahan itu, saya meyakini bahwa ini sebetulnya karya Ibnu Haytham. Tentu dengan beberapa argumen ya di situ, di buku terjemahan itu. Jadi, hanya Yahya bin Abdi ini mengubah beberapa istilah khas Islam menjadi khas Kristiani. Misalnya masjid, diubah menjadi gereja gitu. Seperti itu tapi wallahu alam itu namanya, hasil penelitian bisa jadi keliru atau, tidak. Yang jelas itu karyanya Yahya bin Abdi, Tahdzibul Akhlaq dan Ibnu Haytham itu, 95% tuh serupa. Eee, di tapi Ibnu Haytham ada tambahan beberapa bagian gitu. Nah itu. Hmm. Jadi banyak. Jadi, ada yang membuat buku khusus, ada juga yang menyisipkan seperti Imam Ghazali meskipun mungkin tidak secara khusus membuat karya judulnya Tahdhibul Akhlaq, tapi, dalam beberapa bagian di karya-karya beliau tuh ada pembahasan seperti di Ihya Ulumuddin, ada, tentang Tahdhibul Akhlaq juga. Ya di kitab tadi yang saya sebutkan itu di volume 2 di bagian Ajaibul Qalb misalnya, itu banyak membahas tentang refinement of, character ya, Tahdhibul Akhlaq. Tahdhib ini sebenarnya bukan pendidikan ya, terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia itu agak ini juga ya, agak sulit juga, sebenarnya penghalusan ya, penghalusan budi pekerti. Cuma karena di Indonesia ini populer istilah pendidikan karakter, makanya, saya menerjemahkan tahdhib itu pendidikan, supaya maksudnya menjadi salah satu rujukan kalau, mengajarkan atau mempopulerkan, kaitannya dengan pendidikan karakter, supaya menjadi rujukan lah gitu, salah satu rujukan, ulama-ulama Islam ini. Demikian, Mas Irfan. Ya, nah itu sih ya tadi saya mau nanya itu soal bedanya tahdib sama takdib. Saya Ya, agak
Iya. Ya berbeda. Jadi Asal katanya dari apa Ustaz? apa tuh? Tahdzib, tahdzib dari apa? Ya tentu akar katanya mungkin hadaba atau hadiba, saya kurang pasti juga. Yang jelas mungkin kalau nggak mungkin hadaba. Coba saya cek ya di kamus ini. Tahdzib ya. Yang jelas kalau diterjemahkan dalam bahasa ini, bahasa Inggris itu refinement atau penghalusan. Ini di Oh, sini saya refine. kamus ini Hansware yang online, jadi saya cek. Ada hadaba ya, hadaba. Hadaba yahdibu hadaba yahdibu hadban. Itu artinya to clean, to purify, to cleanse, to smooth ya, to polish, to improve, to refine, to correct dan lain sebagainya. Jadi hadzaba menjadi tahdziban ininya apa? Masdarnya. Itu artinya pensucian, jadi hadzaba itu penghalusan dan lain sebagainya. Hmm. Nah, kan yang lain nih saya jadi yang nanya mulu ya. Nah, ini seperti talk show aja. Iya Talk memang. show. Ya nggak apa-apa, mungkin ada yang masih mencerna dulu mencerna. Nah kadang Ya. kalau belum baca bukunya agak susah kalau ikut eh, darah seperti ini, jadi nggak engage ya, sulit untuk engage. Tapi kalau mungkin apa ini udah ada nih Mas Miftah. Ya, enggak. Oh, iya, baik. Saya ingin bertanya tentang tadi kan disebut bahwa Suaranya agak besar sedikit gitu. cek terdengar ya. Atau dideketin ke device-nya. Cek tes terdengar. Ya lumayan. Baik. Kalau di dalam tadi kan disebutkan bahwa salah satu kebajikan yang tertinggi itu adalah ithar gitu. Di dalam sebenarnya kan kalau di dalam kajian sosiologi barat tuh, terutama nanti di dalam mungkin alirannya dari Pitirim Sorokin itu nanti ada satu konsep yang disebut sebagai altruisme. Nah, terus ya. Altruisme ya, dan dia menulis beberapa risalah yang cukup panjang ya, sampai mungkin per bukunya bisa 800-an halaman gitu, untuk mengajukan bahwa altruisme itu adalah solusi bagi umat manusia ke depan gitu, untuk menjadi konflik dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya secara pemaknaannya itu sendiri, mungkin secara etimologi, leksikal, atau mungkin secara filosofisnya dan seterusnya, itu apakah ada satu perbedaan yang cukup mendasar atau ada kesamaan tertentu itu di antara ithar dengan altruisme? Terima kasih. Ya, tadi juga saya singgung juga ya, karena Prof. Latas tadi menunjuk, saya sebentar cari dulu di slide saya tentang bahwa yang tertinggi itu ada, dan jadi Prof. Latas merujuk buku The Ethics of Al-Ghazali, The Composite Ethics in Islam. Itu disebutkan di situ adalah bahwa kedermawanan atau generosity dalam pengertian pemberian tanpa mengharapkan imbalan dunia itu sebetulnya dalam kenyataan itu sulit. Kalau manusia memberi itu pasti mengharapkan imbalan, meskipun imbalannya sesuatu yang baik. Misalnya saya memberi seseorang hadiah, memang tidak mengharapkan balasan, tapi ada sesuatu yang diinginkan. Misalnya harapannya menjadi misalnya teman baik gitu. Jadi pada kenyataannya kedermawan dalam pengertian bahwa kita sama sekali tidak mengharapkan balasan, itu mungkin hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Ya, Allah sama sekali tidak mengharapkan balasan. Ya, atau yang kedua adalah mungkin Nabi Muhammad SAW sendiri, atau yang ketiga adalah orang tua misalnya. Tapi manusia pada umumnya agak sulit. Tetapi yang paling tinggi itu bisa dicapai dari manusia itu adalah ithar. Nah, ithar ini sebenarnya kan konsep Islam ya. Ithar itu sering sekali kalau dulu diceritakan, salah satu contoh ithar itu ketika misalnya para sahabat ketika berperang ya, kemudian sudah ada seorang sahabat, satu sahabat yang hampir wafat, dan dia menginginkan air minum, air begitu, tapi dia tidak jadi minum karena lihat sahabat yang lain kondisinya juga membutuhkan air ya. Nah, dia lebih memilih supaya air tersebut diberikan kepada sahabat yang lain itu,
ya, tapi keburu wafat, dan ketika diberikan kepada dirinya juga wafat. Nah, paling manusia itu bisa mencapai kondisi ithar tersebut. Nah, di dalam kajian istilah barat ya, saya sendiri belum pernah mengkaji secara khusus, ada yang konsep disebut dengan altruisme. Dan ini secara permukaan itu sama ya, ininya apa konsepnya. Tetapi yang membedakan ya lagi-lagi seperti konsep yang lain, akhlak yang lain, ithar ini tentunya basisnya adalah kecintaan kepada Allah. Ya bukan sekedar bahwa apa tanpa landasan. Jadi kita melakukan ithar itu tujuannya sebenarnya ingin dicintai Allah, bukan sekedar misalnya hal-hal yang sifatnya sekularistik ya, semata-mata kemanusiaan dan lain sebagainya. Jadi kalau analisis awal saya, perbedaannya adalah pada basis, pada landasan, pada framework bahwa ithar ini adalah sesuatu yang dilakukan berdasarkan karena kecintaan kepada Allah, ya. Bukan semata-mata dalam tanda petik kemanusiaan atau kebaikan yang sifatnya tidak berkaitan dengan keagamaan. Tapi Allah alam saya belum pernah misalnya altruisme ini akarnya dari mana, siapa yang memulai dan sebagainya, saya belum pernah mengkaji. Tapi ini secara awam saja begitu. Itu ada tanggapan? Iya, mungkin itu bisa menjadi satu proyek penelitian tersendiri gitu ya. Karena Ya, insya Allah. kalau saya lihat kan salah satu kesulitan di dalam filsafat ini kan berarti kalau di dalam etika itu kan bisa kalau di konteks kontemporer kan masuk ke dalam filsafat sosial gitu. Nah, itu Ya, umumnya adalah karena tulisannya panjang-panjang. Kalau di ya, dalam filsafat sains natural mungkin cenderung lebih singkat di dalam panjang teksnya gitu. Kalau saya perhatikan sekilas gitu. ya, ya. Perlu juga mungkin dipelajari sebenarnya apa sih yang mendasari orang kalau seseorang itu kan tanpa misalnya mengharapkan imbalan dari Allah ya berupa cinta kasih sayang ya kedudukan, apa sih yang mendorong seorang itu mengutamakan orang lain gitu ya. Mungkin itu juga kita perlu renungkan ya, jangan-jangan memang sebetulnya ada sesuatu, misalnya kadang-kadang kan manusia itu ingin dikenal baik setelah peninggalannya, misalnya setelah dia tidak ada, ingin namanya dikenal sebagai baik. Atau apa misalnya, apakah memungkinkan seseorang itu mengutamakan orang lain betul-betul tidak ada hal yang dia inginkan ya, apapun, sesedikit apapun. Nah, itu juga mungkin uh, satu hal yang perlu direnungkan gitu. Iya. Saya dengar katanya Ustaz kemarin waktu ngisi di Insis, Ustaz Samsudin Arif katanya lagi nulis bikin penelitian, bikin artikel tentang kenapa orang berbuat baik ya. Ya, oh ya, ya apa Iya, gimana iya. Kak? Gimana ini apa Jadi isinya apa? ya misalkan kan kadang ada orang berbuat baik, enggak dia maksudnya sedang proses gitu mau ini. Soalnya Tapi karena belum ada bocoran isinya. misalnya salah satunya contoh lagi itu ada orang apa di orang bawa mau bayar hutang sebesar 200 dinar gitu ya. Terus dia ketiduran di masjid, apa ternyata di tasnya itu uangnya hilang. Terus dia tuduh orang di dekat dia, kamu ngambil ya gitu ya. Terus sama orang-orang yang dituduhnya dijawab santai, diganti sama orang yang dituduh tuh. Nih uangnya gitu. Nah, ternyata dia waktu pulang ke rumah itu eh, dia ditegur istrinya, kamu bayar utang pakai apa gitu ya. Nah, ternyata uangnya ketinggalan di di rumah. Ya, jadi sebenarnya dia salah nuduh. Ya, Hmm. orang itu bukan ngambil uang tapi uang dia ketinggalan. Nah, jadi kata Ustadz Syamsuddin Arif, ada orang yang mau berbuat baik sekalipun dia dijahatin gitu. Jadi kombinasi-kombinasi itu, ada orang yang berbuat jahat meskipun dibaikin ya begitu-begitulah. Ustadz. Tentang seperti itu Ya, timbal balik itu. ya tapi kadang-kadang itu juga didorong oleh misalnya suatu dalam tanda petik ya imbalan. Di sini imbalan, tapi di sini imbalan bukan berarti buruk. Misalnya
ketika Nabi itu dilempari misalnya oleh penduduk Taif, kan? Itu kan ditawarkan oleh malaikat itu mau dihancur leburkan atau enggak, kata Nabi jangan ya, malah Nabi mendoakan imbalan yang diharapkan itu Oh apa? iya Yaitu benar. keturunan dari mereka itu menjadi Muslim gitu. Jadi ada purpose higher purpose gitu. Kan sebenarnya itu imbalan kan, sesuatu yang diharapkan datang dari suatu kebaikan. Dan itu tidak buruk gitu. Bahkan Iya. baik gitu ya, baik. Jadi boleh jadi sebenarnya tidak ada yang betul-betul tanpa menginginkan imbalan gitu. Pure gitu, kecuali Allah sendiri. Ya emang sulit. Ya, itu cuman orang ateis doang yang bilang gitu. Ya ini masih ada berapa ya? 9 menit lagi lah. Ya. em, Sampai sebelum kita akhiri. Ya ini juga insya Allah saya kalau nggak ada halangan ya dengan Ustaz habis Ramadan kalau nggak ada halangan kita mau coba lanjut ya. Ininya apa? Mau cari jadwal dulu ya Ustaz, buat Ya, lanjut bab-bab selanjutnya. Karena ini ya masih boleh juga tuh divariasikan dengan pembicara yang lain, terutama mungkin yang backgroundnya berkaitan ya dengan dengan kompetensi pelatihan manajerial gitu, supaya ada insight dari keilmuan mereka gitu. Kalau saya kan backgroundnya pendidikannya tidak dari ilmu manajemen, jadi ya. nggak apa saya hadir di situ sebagai misalnya pembanding, tapi pembicara utamanya mungkin teman-teman yang membaca buku yang berkaitan dengan manajerial, seperti itu akan lebih menarik saya kira. Ya. Hmm. Baik, gimana? Ada lagi? Atau nih dari pengurus mau nanya silakan. Ya mungkin sudah cukup. Aja ya. Ya udah oke. Kalau sekiranya cukup, baik. Eh, Terima kasih kepada teman-teman atas kehadirannya dan partisipasinya dalam rangka menyemarakkan budaya ilmu ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mas wabarakatuh. Irfan, Ya, kalian Mas kasihan, Ustaz. Kang Dudi, ya terima kasih semuanya yang sudah hadir. Ya, Terima kasih. Mohon ya. pamit. Ya.